Dari Iskandar Zulkarnain hingga pedagang Yunani, siapa sangka mempunyai jejak peradaban mendunia. Mari kita telusuri sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak Minang dimanapun berada, salamaik datang di channel kesayangan kita, Minang Mustika Jaya. Hari ini, kita akan menggali labiah dalam tentang salah satu aspek paling penting dari identitas kita, sejarah adat Minangkabau. Adat Minangkabau bukan sekadar tradisi lisan atau kebiasaan turun-temurun. Ia adalah untaian sejarah panjang, perpaduan nilai-nilai luhur, dan cerminan perjalanan peradaban yang kaya. Dari mana asal-usulnya? Bagaimana pengaruh Islam membentuknya? Mari kita simak bersama dalam video berikut ini. Ini adalah sejarah adat Minangkabau, sebuah tradisi yang berakar pada tauhid. Kita akan menelusuri asal-usul, pengaruh budaya, dan transformasinya hingga era modern. Video ini disusun untuk pelajar dan mahasiswa sejarah. Adat Minangkabau sejak awal berlandaskan akidah tauhid, keyakinan akan keesaan Allah. Untuk memahaminya, kita perlu menelusuri sejarah dari masa ke masa sebagai alat penyaring. Tujuannya membedakan adat Cupak Usali yang asli dan Cupak buatan, hasil pengaruh luar. Tambo menceritakan asal-usul sejak zaman Iskandar Zulkarnain dan keturunannya. Dikisahkan Sri Maharaja Diraja mendarat di Pulau Paraco, kini dikenal Sumatera. Kisah ini menghubungkan adat dengan figur sejarah yang dihormati dalam Tambo. Adat disebut mutabarah karena bersumber pada syara dan Al-Quran. Falsafah alam takambang jadi guru memperkuat hubungan adat dan alam, itu membentuk rujukan adat yang dipegang komunitas Minang. Adat tetap relevan di era pasca modern, baju dipakai using, adat dipakai baru. Adat diadaptasi agar sesuai dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan inti syara. Sejarahnya melewati banyak era dan pengaruh budaya yang berbeda. Bangsa Ad dan Nabi Hud diceritakan mengembangkan peradaban di Pulau Paraco, naik ke Sungai Kampar. Bangsa Mainam membawa peradaban Neolitik dan penghormatan kepada kerbau. Bangsa Viet membawa teknologi perunggu yang memengaruhi budaya material setempat. Kaum Saba membawa ajaran tauhid dan meluruskan praktik yang menyimpang. Bangsa Yunani dari dinasti Ptolemy juga datang mencari camphor dan rempah. Interaksi ini memperkaya jaringan perdagangan dan budaya di wilayah. Kontak dengan bangsa Tamil dan pengaruh Sanskerta berlangsung berabad-abad. Beberapa istilah adat seperti Datuak, Niniak Mamak, dan Nagari dipengaruhi bahasa ini. Dampaknya tampak pada bahasa, ritual, dan simbol budaya. Masuknya Islam membawa perubahan besar. Adat kembali ke akidah tauhid yang murni. Puncaknya adalah Sumpah Satya Marapalam yang menegaskan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Deklarasi ini pada akhirnya mengikat adat dan agama sebagai pijakan hidup komunitas Minangkabau. Menurut Tambo, nama Minangkabau berakar dari si Sri Maharaja Diraja, keturunan Iskandar. Diyakini pula berasal dari ungkapan Mukminan Kanabawi yang berubah fonetik menjadi Minangkabau. Nama itu mencerminkan identitas keagamaan dan kultural masyarakatnya. Bangsa Ad yang diasosiasikan dengan Nabi Hud disebut mengembangkan peradaban di wilayah ini. Mereka mendaki Sungai Kampar dan membangun pemukiman yang bertahan berabad-abad. Selama sekitar 2.500 tahun warisan ini berkembang dan bercampur dengan gelombang baru. Mainam menghormati kerbau sebagai hewan istimewa dalam upacara dan kepercayaan. Viet membawa teknologi perunggu yang terlihat pada artefak lokal. Perpaduan budaya material ini memperkaya tradisi lokal. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis terekam dalam tradisi sebagai bagian mitos lokal. Wilayah ini pernah dikenal sebagai Swarnadwipa, Pulau Emas dalam catatan lama. Kisah Putih Balukih menjadi bagian dari kaba tradisional Minang. Bani Himyar membuka jalur perdagangan laut yang menghubungkan Yaman, Kanton, dan Minangkabau. Komoditas seperti camphor dan emas mempertemukan pelbagai peradaban di sini. Jaringan ini membawa pengaruh budaya, agama, dan teknologi. Banyak istilah adat diadopsi atau dipengaruhi dari Tamil dan Sanskerta. Istilah seperti Niniak Mamak, Nagari, dan adat menunjukkan lapisan sejarah linguistik.
Analisis bahasa membantu melacak jalur kontak budaya ini. Kerajaan Pagaruyung menjadi pusat penerimaan Islam di Minangkabau. Penyebaran melalui istana dan ulama surau mengokohkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah Satya Marapalam Rasul III resmi menjadikan ABSBK sebagai filosofi utama. Warisan ini hidup melalui pendidikan, surau, dan praktik adat di nagari. Upacara-upacara ini memadukan nilai agama, adat, dan simbol lokal. Para penghulu menjadi penjaga tradisi dan penafsir nilai-nilai adat. Adat Minangkabau adalah hasil pertemuan agama, budaya lokal, dan kontak internasional. Pelajar didorong meneliti lebih jauh untuk membedakan cupak usali dan cupak buatan. Terima kasih, pelajari Tambo, pelajari sejarah, agar identitas tetap terjaga. Alhamdulillah, Dunsanak. Kita sudah sama-sama menelusuri perjalanan panjang sejarah adat Minangkabau, dari akarnya yang berbasis tauhid hingga pengaruh berbagai peradaban dunia. Semoga video ini semakin memperkaya pemahaman kita tentang jati diri sebagai orang awak. Tapi tunggu dulu, kisah kita belum usai. Di video selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang Sumpah Satya Marapalam, momen penting yang menegaskan identitas adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Bagaimana sumpah ini mengubah wajah Minangkabau? Temukan jawabannya hanya di Minang Mustika Jaya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Minang Mustika Jaya agar Dunsanak tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang budaya Minangkabau. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.